Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MPD TV yang insya Allah berbahagia. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang wabah COVID-19 kali ini, yakni adalah isu tentang kesehatan saat ini. Kemarin kita sudah membahas tentang awal mula munculnya COVID-19 ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penularan dan resiko dari COVID-19 ini. Ya udah, kita masih bersama dengan Dr. Agung Panji Widianto. Terus langsung saja kita mulai ya. Gini dok, sebenarnya itu kan kalau COVID-19 ini itu penularannya cukup cukup kencang gitu. Nah, kalau dari dokter dari dunia medis tuh bagaimana ya tentang penularannya ini COVID-19 dan juga yang berisiko-berisiko itu? Iya. Penularan COVID-19 ini ya, ini melalui pertama kali ya dikatakan memang dan resmi WHO menyatakan lewat droplet ya, dan bukan airborne. Ya, droplet itu adalah percikan air liur ya yang keluar baik ketika orang itu terutama batuk, bersin ya, bahkan saat berbicara. Keluar droplet itu adalah partikel-partikel liur ya, yang dia membawa kumpulan virus ada dalam satu droplet itu. Nah, ketika droplet itu dia adalah bentuknya cairan ya sebenarnya, percikan air liur, maka dia akan jatuh ke bawah, gravitasi. Ketika memang kita misalnya seperti ini ya, misalnya ada orang yang jaraknya segini, dia bersin batuk, kemudian sampai ke orang yang ada di sebelahnya dan bisa masuk, nah kemudian dia akan terinfeksi dengan droplet yang ada dari pasiennya yang terinfeksi coronavirus ini. Kemudian kalau misalnya tidak kontak langsung, misalnya bisa ya. Nah, misalnya ada orang bersin batuk, kemudian dia misalnya megang hidungnya, megang mulutnya, terus dia sentuh misalnya kursi atau apa. Nah, terus kemudian tidak lama ada orang lain datang, terus megang tempat yang tadi misalnya yang terkontaminasi dengan droplet orang yang sakit tadi yang bawa COVID-19. Kemudian dia tidak cuci tangan, kemudian dia pegang mulut, hidung, mata. Nah, itu bisa menjadi masuknya virus tersebut. Nah, kenapa kok bisa lewat mata, mulut dan hidung? Nah, dari mata, dari hidung, dari mulut itu semuanya akan jadi satu di belakang. Daerah belakang ada saluran mata, air mata ini masuk lewat hidung, hidung nanti ke mulut, mulut juga nanti akan kembali satu, semuanya akan bisa masuk ke pernapasan. Sehingga dia bisa akan menginfeksi lewat cara seperti itu. Dan terkait dengan infeksinya melalui airborne ya. Airborne itu berarti dia lewat jangkauannya lebih luas ya dibandingkan droplet. Namun tidak menutup kemungkinan COVID-19 ini ternyata seiring berjalannya waktu bisa ada semacam aerosolisasi ya. Jadi semacam partikel aerosol. Jadi dia bisa menyebar jauh, kemudian bisa bertahan lebih lama di sebuah ruangan, apalagi ruangan itu tertutup dan tidak ada sirkulasi udara di sana. Ya, kurang lebih seperti itulah penularan COVID-19 ini. Nah, terus kemudian tadi yang ini setelah penularan itu kan ada masih risiko-risikonya dari itu. Nah, ini yang kan ada itu beberapa, dan orang itu yang risikonya besar tertular itu seperti apa gitu, dok? Kalau yang berisiko tertular itu semua orang itu berisiko tertular. Gitu ya? Saya, Anda, kemudian pemirsa semua, siapapun dari usia berapapun, semua berisiko terkena penyakit ini. Tapi yang paling dikhawatirkan gejalanya memburuk adalah orang-orang dengan usia tua, ya. Gitu. Kemudian orang-orang dengan penyakit bawaan atau istilahnya ada komorbid, penyakit yang membuat dia semakin berat. Misalnya ada diabetes, gangguan fungsi ginjal, kemudian ada gangguan jantung, penyakit asma sebelumnya, dan berbagai macam penyakit ya. Orang yang punya penyakit kronis ya, ada penyakit penyerta, itu dikhawatirkan semakin memberat ketika dia terinfeksi dengan COVID. Gitu. Seperti itu. Ya.
Berarti sebenarnya itu kayak pemicu awal gitu ya, penyakit yang lain yang selanjutnya lebih parah gitu. Iya, ada yang berspekulasi. Jadi karena termasuk virus baru, jadi banyak spekulasi di sini. Oh iya. Ya, jadi ada yang menjelaskan COVID ini menurunkan apa istilahnya, memperburuk sistem imun sehingga penyakit yang ada semakin parah gitu. Gitu. Sehingga resiko memburuk pada jenis kelompok orang ini lebih berat gitu. Berarti semua itu memiliki potensi untuk tertular gitu ya, Dok. Betul. Wah, cukup bahaya juga ya kalau kita nggak tahu dan kita nggak peduli tentang ini juga. Betul sekali. Nah itu, maka dari itu pemirsa, pentingnya untuk kita mengetahui tentang bagaimana dan apa wabah COVID-19 ini supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri agar tidak tertular. Karena tertular itu juga gak enak gitu. Karena sakit itu juga gak enak ya, Dok. Lebih baik mengobati daripada lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya, Dok. Ya. Begitu pemirsa, mungkin cukup sekian pembahasan pada sesi kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat pada kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.